Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita telah dapat hadir duduk bersimpuh bersama di rumah Allah, baitun min buyutillah, untuk kita bersama-sama mencari ridha Allah melalui ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal kesolehan kita di hadapan-Nya. Amin. Salawat teriring salam semoga tercurah selalu keharibaan junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, termasuk kepada kita selaku umatnya yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini, dan tak ketinggalan pula keluarga kita di rumah. Fa insyaallah kelak di yaumul qiyamah kita akan bersama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, di sana diceritakan ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana baginda berdialog dengan sahabat. Ketika itu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim bersikap bakhil, pelit?" Lalu Rasulullah menjawab, mungkin. Yang kedua, sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim bersikap penakut?" Rasulullah menjawab, mungkin. Lalu yang ketiga, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim ini berdusta?" Lalu santak Rasulullah menjawab, tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiga macam pertanyaan sahabat ini. Yang pertama tadi, mungkinkah seorang muslim itu bersikap bakhil, pelit, medit? Rasulullah menjawabnya mungkin. Karena mungkin boleh jadi ada orang Islam yang bakhil, pelit, tapi ada juga orang Islam yang dermawan.
Orang Islam yang tidak mau berderma, orang Islam yang tidak mau berinfak, sedekah. Bahkan sebentar lagi di musim haji, orang Islam yang tidak pernah mau berkurban. Jangankan ibadah sosial, ibadah yang sifat orang lain, ibadah pribadinya untuk dirinya saja pelitnya, na'udzubillah min zalik. Ini ada orang Islam yang sama sekali tidak mempedulikan bagaimana nasib saudara-saudaranya. Mungkin di samping tetangganya ada yang tidak mampu, dia tidak pernah peduli. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Maka orang semacam ini Allah menurunkan satu ayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Ini Allah tanya, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka enggan untuk membantu orang-orang yang fakir miskin. Maka Rasulullah menjawab, mungkin saja ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Lalu yang kedua, mungkinkah ada seorang Islam yang penakut? Rasulullah juga masih menjawab mungkin. Sejak di zaman Rasulullah pun ada orang-orang yang tidak mau berjuang bersama Rasulullah. Kenapa? Takut. Takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, bahkan takut kehilangan nyawa. Pantaslah kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Kami uji dengan berbagai macam sesuatu, antara lain bila khauf, takut. Takut kehilangan harta, nyawa, kehilangan segala-galanya. Mereka takut berkorban, takut berjuang. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Mungkin implementasi untuk saat ini ada di antara kita sekalian yang lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh sederhana saja, kita masih lebih takut kepada sesuatu alat. Misalkan handphone kah, telepon kah? Kita terkadang masih lebih takut untuk menjemput suara dering handphone ketimbang kita mendengar suara azan dikumandangkan. Apa buktinya? Buktinya kita setiap kemanapun, handphone itu tidak pernah lepas dari tubuh kita, dari saku kita. Bahkan tidur pun handphone itu masih selalu di atas bantal bersama, karena dia takut nanti ada panggilan yang tidak terjawab bisa membahayakan dirinya. Sementara panggilan azan setiap saat kadang-kadang masih diabaikan. Inilah hadirin rahimakallah, sebagai salah satu bukti implementasi dari rasa takut, berbagai macam takut, mungkin takut kehilangan pangkat, jabatan dan lain sebagainya, serta kedudukan. Maka Rasulullah mengatakan mungkin, boleh jadi. Lalu yang ketiga, mungkinkah seorang muslim berdusta? Rasulullah wanti-wanti mengatakan tidak. Saya tidak ingin umatku berdusta, karena dusta itu bagian daripada akhlak yang tercela. Lawan dari berdusta adalah jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Karena jujur ini adalah lurusnya hati, sesuainya perkataan dengan perbuatan. Lurus artinya istiqomah, tidak macam-macam. Apa yang dikatakan tentu dia lakukan, tidak hanya sekedar mengatakan tapi tidak pernah melakukan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah."
Sesungguhnya benar itu, jujur itu adalah menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu adalah mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya orang yang berdusta, orang yang tidak jujur, itu akan mengantarkan dia ke dalam perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu adalah mengantarkan dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipesankan oleh Nabi. Maka tidak mau Rasulullah kalau hambaku nanti masuk neraka cuma hanya gara-gara berdusta, tidak pernah jujur. Makanya Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, dan sahabat Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Karena jujur ini adalah sifat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada 4 sifat: staf, siddiq, tablik, amanah, dan patonah. Itu adalah sifat Nabi. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku nanti pasti dia masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk surga, antara lain adalah orang yang tidak jujur atau berdusta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakallah. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang masih ada ini kita diberikan kehidupan yang masih panjang, insya Allah. Kalau Allah menghendaki umur kita panjang, kita manfaatkan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang muslim yang selalu berderba. Jadikanlah kami orang-orang muslim yang selalu mau menegakkan yang benar, amar ma'ruf nahi munkar. Sementara ini banyak orang yang hanya bisa amar ma'ruf, tetapi nahyil munkar dia tidak berani. Dan yang ketiga, semoga kita menjadi orang-orang yang jujur. Karena dengan kejujuran ini, orang-orang yang istiqomah di dalam hidupnya, maka janji Nabi, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.